Phil Foden dikabarkan mendadak tinggalkan kamp timnas Inggris. Phil Foden telah meninggalkan kamp timnas Inggris di Euro 2024 untuk terbang pulang ke rumah sementara waktu karena ada urusan yang mendesak dan Eva sudah mengkonfirmasi hal tersebut. Ditengarai bahwa Foden meninggalkan kamp latihan Inggris untuk bisa menemani pasangannya yakni Rebecca yang akan melahirkan anak ketiga mereka. Sang pemain akan kembali ke timnas Inggris untuk jangka waktu yang belum ditentukan. Statistik Jude Bellingham kurang oke. Penampilan Bellingham bersama timnas Inggris dinilai kurang maksimal. Dia selalu menjadi starter dalam 3 pertandingan timnas Inggris. Dalam catatan UEFA, Bellingham baru saja mencetakkan 1 gol dalam 3 laga, dan pemain 20 tahun itu masih nihil assist untuk timnas Inggris. Dan situs resmi UEFA mencatat 226 menit bermain dan ia menempuh 30 km daya jelajah dan mempunyai 89,67% akurasi umpan. Dan mantan kiper timnas Inggris yakni Joe Hart menegaskan bahwa Bellingham memang belum cukup bagus. Borussia Dortmund siap lepas 7 pemain di era Nuri Sahin. Borussia Dortmund nampaknya akan melakukan cuci gudang di bursa transfer musim panas kali ini. Di era kepelatihan anyar Nuri Sahin di Borusan, dikabarkan siap melepas 7 pemain mereka untuk pindah ke klub yang lain. Dilansir dari Sportbild, terdapat 7 pemain yang berpotensi dilepas oleh Dortmund di musim panas. Dan ke-7 pemain tersebut adalah Youssoufa Moukoko, Sebastian Haller, Karim Adeyemi, Emre Can, Niklas Füllkrug, Niklas Süle, dan juga Salihous Khan. Jika mereka berhasil menjual ke-7 pemain tersebut, Dortmund akan membeli 3 pemain untuk bisa mengisi pos bek kiri, striker, dan juga gelandang. Barcelona tak keberatan jual Ansu Fati. Ansu Fati menjadi salah satu nama yang masuk dalam daftar jual Barcelona di musim panas ini. Dan menurut laporan dari Mundo Deportivo, Fati bakal dilego apabila Blaugrana mendapatkan tawaran di angka 40 juta euro. Meski masuk ke dalam daftar jual, peluang Fati untuk bisa bertahan masih cukup lebar. Winger berusia 21 tahun tersebut bakal berusaha untuk mencari hati pelatih kepala Hansi Flick sepanjang masa pramusim. Apabila Fati langsung dilego di musim panas ini, Blaugrana bakal langsung menggunakan dana tersebut untuk bisa membeli pemain. Antonio Conte tak janji bahwa Napoli juara. Conte ditunjuk menjadi pelatih kepala Napoli yang baru. Nagoda berumur 54 tahun tersebut diberi tugas untuk bisa membangkitkan I Partenope dari keterpurukan. Lebih lanjut, Conte memastikan tidak akan melakukan perombakan skuad besar-besaran. Conte mengaku telah sempat berbicara singkat dengan seluruh penggawa inti dari Partenope, dan Antonio Conte tidak berani mengumbar janji juara kepada para supporter Napoli. Conte menilai I Partenope membutuhkan waktu agak lama untuk bisa kembali bersaing di papan atas klasemen Liga Italia. AS Roma resmikan perpanjang kontrak dari De Rossi. AS Roma resmi memberikan perpanjangan kontrak kepada Daniel De Rossi sampai tahun 2027. Didatangkan di Januari lalu untuk bisa menggantikan Jose Mourinho. De Rossi sukses membuktikan dirinya di Stadion Olimpico. Kesepakatan verbal sudah terjalin sejak beberapa bulan lalu, namun Ilopi baru bisa meresmikan sang pelatih pada Selasa kemarin. Venezia tunjuk Di Franco jadi pelatih Jesus dan kawan-kawan. Venezia berhasil promosi ke Serie A di tangan Paolo Vanoli, dan sang pelatih akhirnya memilih untuk berpisah di akhir musim dan bergabung dengan Torino. Di Francesco kemudian dipilih sebagai penggantinya. Pria berusia 50 tahun tersebut sebelumnya dipecat oleh Frosinone karena gagal bertahan di Serie A, dan kini Venezia telah mengumumkan untuk menunjuk Di Francesco sebagai pelatih tim utama. Di Francesco telah menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun hingga musim 2025-2026. Shkodran Mustafi gantung sepatu. Mantan bek Arsenal yakni Shkodran Mustafi mengumumkan keputusan untuk pensiun dari dunia sepak bola profesional pada usia 32 tahun. Saat ini ia bersiap untuk bisa mengambil pekerjaan sebagai pelatih. Mustafi mengonfirmasi bahwa hari-harinya sebagai pemain sudah berakhir dan dia akan menjadi asisten pelatih di Jerman U17.
sepakat dengan Kipren Thuram, Juventus lanjut negosiasi dengan Ognes. Direktur olahraga Juventus yakni Cristiano Guintoli melanjutkan proses negosiasi dengan Ognes setelah mencapai kesepakatan personal dengan Kipren Thuram. Calcio Mercato melaporkan bahwa Juventus ingin melakukannya sesegera mungkin demi mengalahkan AS Roma dan juga Inter Milan yang juga tertarik kepada anak dari Lilian Thuram tersebut. Klub Ligue 1 Prancis dikabarkan mematok harga senilai 25 juta euro untuk Thuram, namun Juventus berencana untuk bisa menawarkan 15 juta euro saja. Tottenham sepakati kontrak 4 tahun dengan bintang Fenerbahce. Tottenham dikabarkan telah menyepakati kontrak berdurasi 4 tahun dengan bintang Fenerbahce yakni Sebastian Szymanski, dan pemain internasional Polandia tersebut siap menjadi rekrutan pertama klub asal London Utara tersebut di musim panas. Dan LFA harus meningkatkan tawarannya menjadi 17,5 juta euro jika ingin mencapai kesepakatan dengan sang klub Fenerbahce. Sebelumnya dikabarkan harga sang pemain di angka mencapai 30 juta pound sterling. PSG bakal prioritaskan kedatangan Joao Neves. PSG memprioritaskan kedatangan dari Joao Neves di bursa transfer musim panas ini. Wonderkid asal Portugal tersebut memang sudah lama dihubungkan dengan Les Parisiens yang ingin menambah kekuatan di lini tengahnya. Namun Les Parisiens harus bersaing dengan Manchester United, dan menurut laporan dari El Guebe, mereka sudah membuka penawaran kepada Benfica untuk bisa mengamankan jasanya. Tak hanya United, Liverpool dan juga Arsenal memiliki ketertarikan serupa kepada sang pemain. Saat ini Benfica selaku tim pemilik sejatinya tak keberatan andai pilarnya hengkang ke tim yang lain. Namun siapapun yang berminat harus merogoh kocek yang tak kurang dari 100 juta euro. Chelsea putuskan mundur dari perburuan Nico Williams. Daftar peminat dari Nico Williams di musim panas nanti berkurang satu. Klub Premier League yakni Chelsea memutuskan untuk tidak mengejar sang winger di musim panas ini. Fabrizio Romano melaporkan bahwa si biru sudah mengundurkan diri dari transfer tersebut. Menurut laporan dari Romano, ada dua alasan mengapa Chelsea mundur dari perburuan. Yang pertama adalah karena faktor harga jual sang winger yang cukup mahal, dan alasan kedua mengapa Chelsea mundur adalah karena Williams dikabarkan meminta gaji yang cukup besar. Pemain Nottingham Forest ini jadi rekrutan pertama Arne Slot di Liverpool. Menukil laporan dari Football Insider, Liverpool saat ini sedang mengarahkan radar mereka ke Nottingham Forest. Mereka berminat untuk bisa mendatangkan Murillo. Menurut laporan tersebut, Slot sejak awal memprioritaskan untuk belanja bek tengah baru di musim panas ini. Pasalnya stok bek tengah Liverpool berkurang pasca kepergian dari Joel Matip. Murillo adalah salah satu pemain yang mereka siap jual di musim panas ini. Jika Liverpool memberikan tawaran yang bagus, maka Nottingham Forest siap berpisah dengan sang pemain. Barcelona berpotensi salib Dortmund untuk jasa dari Jadon Sancho. Raksasa La Liga yakni Barcelona meremehkan transfer dari Jadon Sancho. Di bawah asuhan dari Hansi Flick, Blaugrana tertarik untuk bisa menyalip Borussia Dortmund untuk pemain Manchester United tersebut. Menurut laporan dari Sport Bill, Blaugrana tertarik kepada Jadon Sancho lantaran Hansi Flick adalah penggemar beratnya. Tetapi sama seperti Borussia Dortmund, Barcelona saat ini juga tidak punya uang banyak. Namun mereka bisa bernafas lega lantaran Manchester United memiliki opsi untuk bisa meminjamkannya kembali. Here we go, Borussia Dortmund datangkan Serhou Guirassy. Borussia Dortmund memberikan kejutan manis di mana tim Jerman tersebut kini telah mengamankan tanda tangan dari Serhou Guirassy. Fabrizio Romano mengumumkan bahwa Guirassy telah sepakat untuk bisa bergabung dengan Borussia Dortmund, dan Dortmund dikabarkan menepus klausul rilis sekitar 17,5 juta euro untuk bisa memboyongnya dari Stuttgart. Guirassy baru menjalani musim yang luar biasa bersama Stuttgart di musim yang lalu. Dia berhasil mencetakkan 28 gol untuk Stuttgart dan hanya kalah dari Harry Kane yang menjadi top skor Bundesliga di musim kemarin. Lukaku di Euro 2024 paling banyak menembak tetapi 0 gol. Status sebagai top skor sepanjang masa milik Belgia membuat Lukaku diharapkan bisa menjadi mesin gol. Sayangnya performa Lukaku jauh dari harapan. Setelah tampak gol di dua laga ketika berhadapan dengan Slovakia dan juga Romania, Lukaku melanjutkan puasa golnya ketika berhadapan dengan Ukraina. Nil gol tersebut membuat Lukaku mencatatkan statistik buruk karena dia jadi pemain yang paling banyak membuang peluang emas
yakni sebanyak 6 kali, dan itu juga menjadi yang paling banyak antara pemain sesama fase grup kemarin. Roberto Martinez akui strategi rotasi pemain tidak berjalan. Roberto Martinez memiliki banyak hal untuk direnungkan setelah keputusannya untuk bisa merotasi skuad timnas Portugal menjadi bumerang yang berujung dengan kekalahan. Portugal di luar dugaan harus mengakui keunggulan dari Georgia 0-2, dan di laga melawan Georgia, Martinez hanya menurunkan 3 pemain yang menjadi starter dalam kemenangan atas Turki kemarin. Meskipun kekalahan mengejutkan tersebut sangat menyakitkan, Martinez mengatakan bahwa hal tersebut dapat menjadi sebuah peringatan. Belgia coba Prancis di babak 16 besar Euro. Belgia harus post finish di posisi kedua grup E dengan 4 poin dari 3 laga, kalah selisih gol dari Rumania yang menjadi juara grup. Belgia yang tadinya diunggulkan lolos dari peringkat pertama harus menerima konsekuensi dan masuk bagian sebelah kiri di fase gugur Eropa 2024 yang berisikan banyak tim kuat. Dan Prancis akan menjadi lawan Belgia pada babak 16 besar nanti, dan Belgia jelas bukan unggulan di laga ini mengingat kualitas dari pemain Les Blues. Tetapi karena Prancis juga lolos sebagai runner-up dan belum tampil maksimal sejauh ini, maka peluang untuk bisa lolos kini masih terbuka lebar. Timnas Indonesia masuk ke dalam grup maut. Hasil drawing round ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 untuk zona Asia menempatkan Indonesia di dalam grup neraka. Pada akhirnya secara beruntun ada Cina, Bahrain, Arab Saudi, Australia, dan Jepang yang diundi masuk ke dalam grup C untuk bisa jadi lawan Indonesia. Lawan-lawan Indonesia yang berada di grup C ini pun terbilang sebagai tim dengan predikat langganan di Piala Dunia.